Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel saya dan hari ini saya kedatangan teman saya dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Dan hari ini tuh saya ingin sharing sedikit tentang kehidupan dia sih sekarang, apalagi yang sekarang ini yang membuat saya kaget itu karena baru-baru ini dia melangsungkan pernikahan dan saya juga tidak tahu kapan perkenalannya, saya tidak tahu. Hari ini saya ingin sharing karena dia juga masih muda, saya juga masih muda. Siapa tahu teman-teman juga yang juga masih muda lagi proses pemantasan diri, dapat ilmu nanti dari antum misalnya, tak? Saya jadi. Oke, Masya Allah. Jadi sekarang ini saya mau tanya, apa yang membuat antum sekarang yakin di umur 25 betul siap untuk menikah sebelumnya? Ya, menurut saya yakin itu apa ya? Mungkin karena sudah tawakal, Ya, ikhlas kepada Allah, berserah diri. berserah diri, betul. Saya melakukan sholat hajat 3 kali. Terus prosesnya mungkin antum sebelum melangsungkan akad, apa cobaannya yang antum rasakan? Karena antum mungkin dulu kan saya tahu itu agak sedikit barbar. Sempat goyang toh karena sebelum pelamaran itu saya baru mulai menjalin hubungan sama seseorang, maksudnya masih PDKT. Iya, betul. Nah, sempat goyang juga, takut menyakiti orang. Terus saya sempat goyang karena setelah taarufan itu saya tahu bahwa istri saya ini ternyata baik orangnya. Setelah menikah itu baru tahu. Iya. Ya karena kan taruh di. Sementara taaruf toh. Terus saya merasa tidak pantas lah, maksudnya agak berat Karena mungkin karena masa lalu yang kelam atau enggak sih? Iya, termasuk itu sih sebenarnya. Cuman terdorong lagi niat bahwa kita ini mau menjaga diri, Betul. memperbaiki agama. Kan ini nikah ini termasuk ibadah. Ya, ibadah. Bukan karena setelah menikah, bukan karena keterpaksaan yang membuat kita mau jadi baik, cuman karena memang ada dorongan dari hati. Terus mengingat juga kita ini sudah berkeluarga, masa mau hidupnya begini terus. Apalagi kan ada dukungan yang pasti dari istri, sama-sama berbuat baik. Betul. Saling. Jadi antum antum rasakan sekarang dengan perbedaan yang sebelum menikah dan sekarang setelah menikah, apa yang membuat antum sangat-sangat merasa senang, nyaman, apa itu yang membuat antum seperti itu? Perbedaannya pertama, karena kan kalau sebelum nikah itu kan pasti ada sedikit juga kesenangannya. Pertama itu dari segi ibadah. Ya. Ibadahnya meningkat. Iya, Alhamdulillah. kualitas ibadah meningkat alhamdulillah setelah beristri. Terus yang kedua pola hidup. Pola hidupnya seperti apa? Yang dari awalnya hura-hura liar ke sana kemari nongkrong. Sekarang kan lebih kayak, ada istriku. Ini dari hati Iya, dari hati ya. ada istriku di rumah. Kentar kalau dari hati. Tidak bisa mikir kemana-mana tuh sama teman-teman, apalagi yang halwat, maksudnya yang bergaul bebas sama teman-teman cewek, sudah bisa membatasi diri. Bukan karena bilang kita yang jangan dulu tidak, mereka juga tahu diri toh, maksudnya ada istrinya, masa mau dikasih bini begitu. Dan alhamdulillah teman-teman kan tidak terlalu barbar di semua, maksudnya tahu, cukup mengerti. Iya, mengerti. Saya paling ngerti. Tapi begini, antum proses sebelum akad perkenalannya seperti apa? Karena sekarang kan kita lihat di luar sana toh, yang seumuran kita juga anak-anak muda sekarang, kaum milenial yang banyak itu mungkin kayak sebelum menikah dia kenalan sama pasangannya itu kayak pacaran atau ya tanda kutip seperti itulah. Antum kayak gimana nih prosesnya? Prosesnya itu saya ta'arufan. Kayak banyak caranya, tapi kayak gimana? Kan ada ta'arufan yang mereka tidak pernah ketemu, cuman dia saling saling chat, ya, saling kirim foto. Ya, itu sih Ta'aruf dia nama itu atau kayak gimana?
saya tidak tahu bagaimana pastinya, cuman ada yang melakukan taruhan seperti itu, Iya, cuman iya. kan rawan. Ya, kalau antum Saya taruhannya melalui perantara Ustadz. dalam jangka satu bulan sebelum nikah, tidak kenal sama sekali dia, tidak pernah kirim tidak pernah foto kenal tidak pernah ketemu sama sekali, cuman satu kali kasih lihat foto ini sebelum nikah. orangnya, iya. Setelah dikasih lihat foto, misalnya sudah ini kan antum tidak kenal. Setelah antum diperlihatkan fotonya, apakah di situ keyakinan antum bertambah atau kayak gimana? Bertambah. Masya Allah, istriku luar cantik, biasa. cantik. Iya. Bagaimana terus saya yakinkan diri karena yang saya tahu itu keluarganya istri ini sudah baku kenal dengan keluarga saya. Seperti ini, sekarang antum sudah nikah dan baru belum genap 1 bulan ya. Apa yang antum alami sekarang? Apa yang membuat antum semakin percaya bahwa jodoh itu cerminan diri sendiri? Pertama itu selera humor. Selera humor. Ya, sama. Selera humor sama istri itu sama. Terus bagaimana sederhana dalam hidup itu sama. Maksudnya Sederhana dalam hidup, iya, Masya Allah. maksudnya tidak pilih-pilih, tidak Kayak gimana itu sederhana dalam hidup? sederhana itu yang kayak tidak mesti ini baru bisa. Oh iya. Kan ada begini, Iya. ada orang yang tidak bisa pakaian kalau tidak pakai Kayak bermerek, stylish apa iya. ya, branded. Tapi kan alhamdulillah saya sama istri ya cocok seleranya. Berarti pertama kecocokannya selera humor, Iya. kedua kesederhanaan Iya, yang cocok. kesederhanaan Kan hidup. antum, Makanan juga tidak pilih-pilih. Masya Allah, nggak pusing ya. Sekarang kan Terus- banyak itu ya, harus di sini makannya, harus di sini Iya. makannya, aduh. Itu yang Iya. kayak ribet itu yang, waduh. Terus seperti ini, kan kalau kayak semisal di usianya antum yang masih 25 tahun ya, istri berapa? 23. 23, ya beda 2 tahun. Kalau menurut saya itu masih muda, menurut saya masih muda. Dan sekarang itu banyak yang anak-anak muda juga, misalnya dia mau menikah tapi terhalang dengan sesuatu. Jadi motivasinya antum untuk mereka ini, mungkin teman-teman yang nonton atau sekarang lagi memantaskan diri, apa motivasinya antum agar itu niat baik itu disegerakan, Iya. yang seperti antum alami sekarang, prosesnya kemarin. Motivasinya sih, kalau motivasi untuk diri saya, Iya. saya maulah menjaga diri, toh. Menjaga dia paling Iya, penting. toh paling penting. Terus meningkatkan ibadah. Toh kita ini tidak tahu hidup tak nanti kayak Betul. bagaimana. Tapi salah satu cara mengatur pola hidup yang baik itu ya ternyata setelah menikah. Kalau masalah rezeki, insyaallah rezeki itu datang. Betul. Sudah ditakdirkan itu, sudah dicukupkan itu rezeki untuk seseorang oleh Allah. Terus motif saya untuk teman-teman Kaum muda yang bukan karena uang panai kita tidak bisa menikah. Betul ya, itu yang sekarang lah. Niatkan Itu yang memang iya. Iya, niatkan itu Itu juga menikah kayaknya saya untuk ibadah. Karena Allah niatkan untuk ibadah, niat untuk menjaga diri. Kalau misalnya kalau saya menurut saya kalau patokannya uang panai, misalnya kalau patokannya uang panai, tidak jadi mungkin pernikahan. ada ada pelajaran yang saya dapat dari seorang seniorku, Iya. dosen juga. Iya. Dia bilang begini, karena uang panai ini saya menikah di usia 30 tahun. Dan itu sangat terlambat sekali untuk seorang pemuda menikah di usia segitu. Betul sekali. Terus salah satu keluhannya itu dia sudah merasa tua. Anaknya ini baru kelas 6 SD. Maksudnya beda jauh ya. iya, bilang tua mah kurasa, nah ternyata anakku baru kelas 6 SD. Semua karena faktor terlambat menikah. Dan faktor keterhambatannya uang panai. Iya, terhambat, salah satunya terhambat di uang panai sih, ya begitu. Kalau bilang ki rezeki, mau ki bagaimana nanti hidup setelah ini, insyaallah rezeki itu terbuka setelah menikah, datang dari masyarakat. Iya, satu yang Allah cukupkan rezeki kita. Dapat dari ustadz tuh, dia dulu menikah karena suka, terus dia bukan jika niatnya bukan karena duniawi, cuman dia tidak berniat karena Allah. Dia nikahi istrinya karena ada sesuatu begitu toh. Oh iya. Iya, menikah, memang dia menikah. Beliau menikah. Cuman usia pernikahannya cuma setahun.
Oh itu di kalau Iya, berbagai macam hal lah dalam rumah tangga yang terjadi hingga ketidakcocokan. Akhirnya hal yang dia niatkan untuk menikah itu pudar hilang. Nah, akhirnya cerai. Jadi menurut antum yang paling penting ketika orang ingin menikah apa yang paling penting? Pertama itu niatkan karena Allah, Hah? karena mau memperbaiki diri, Hah? niat ibadah. Hah? Terus sebenarnya bukan di penghalang itu uang panai. Pokoknya intinya Iya, niat karena Allah, Iya. insya Allah. insyaallah. Kalau saya sih kalau memang mungkin karena niatnya karena Allah, karena ibadah, tidak akan pudar tuh cintanya. Insyaallah selalu ada jalan keluar. Selamat kita. Bukan karena sesuatu atau kebetulan kita. Iya, bukan. Apalagi yang tertekan kita terus kapan nikah, terpaksa menikah. Terpaksa nikah, jadi ujung-ujungnya bukan karena Allah, ujung-ujungnya Allah alam toh. Jadi sedikit motivasinya sih, ya teman-teman yang sekarang lagi memantaskan diri, jangan kita takut nikah. Iya, jangan kita nikah. Ibadah, kuat. Betul. Pokoknya karena Allah saja deh. Sharing kali ini mungkin sampai di sini, semoga memberikan manfaat bagi saya, agar saya doakan juga saya biar karena dia cepat nyusul seperti itu. Amin. Ya, saya juga doakan antum sakinah wa dorong sampai jannah. Amin. Sekian, wabillahi bisa bilhaq, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.